Dengan ibadah pada pagi hari ini, saya sapa semua jemaat Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama mengucap syukur pada Tuhan Yesus yang begitu baik. Hari ini kami semua boleh dipertemukan dalam rumahnya yang kudus untuk memuji dan juga menyembah namanya yang kudus. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua siapkan hati kita, biarkan semuanya tertuju kepada Tuhan. Kita boleh tanggalkan setiap beban kita mau menerima urapan di hari ini. Kita sama-sama mengatakan pujian yang berkata, hanya dekat Allahku.
saya berikan kepada Ibu Gembala. Sungguh indah ketika kami berada bersama dengan Engkau ya Bapa. Sungguh indah ketika kami bersama-sama dengan Engkau di dalam hadirat-Mu. Dan sungguh sangat indah apabila kami terus berada di dalam genggaman kasih-Mu. Ini kami semua jemaat-Mu, umat kudusan-Mu Bapa. Kami datang merendahkan diri, kami datang bermazmur, kami datang merindukan jamahan-Mu, lawatan-Mu. Dan kami percaya awan kemuliaan-Mu melingkupi kami semua. Bahkan hujan Roh Kudus ada di tempat ini, api kebangunan rohani Kau curahkan bagi kami di tempat ini, sehingga kami merasakan lawatan Tuhan dan suasana surgawi ada bagi kami. Bersama dengan semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini, dimanapun mereka berada, lawatan-Mu bagi mereka semua. Hujan Roh Kudus juga mereka alami bersama-sama dengan kami hari ini. Segala pekerjaan setan yang jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya. Kami tolak Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Jemaat semua masih semangat memuji Tuhan? Masih kuat untuk berdiri? Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Baik, kita akan menyanyikan pujian sukacita yang berkata, surga katai merisimu. Nah
waktu dan tempat kami persilahkan. Yang mau bersaksi di nama Tuhan, ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami boleh mengucap syukur pada hari ini Engkau begitu baik bagi kami. Kini kami sudah memuji menyembah nama-Mu yang kudus Bapa. Kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi Bapa. Biarlah persembahan ini boleh menjadi penunjang dalam pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan pujian yang berkata, segala puji syukur. Bye.
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita semua siapkan hati kita, pikiran kita, biar semua boleh tertuju kepada Tuhan. Kita naikkan pujian dan berkata, penolong yang selalu setia.
Yesus Allah yang memberikan kami kekuatan untuk menjalani hari-hari kami. Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Engkau tidak membiarkan kami di dalam pencobaan seorang diri. Engkau ada dan tanganmu terus memegang kami dan Roh Kudusmu menuntun kami. Terima kasih buat kesetiaanmu, terima kasih buat kebaikanmu, terima kasih buat pertolongan yang kau berikan bagi kami. Kami sudah memuji, menyembah dan meninggikan namamu. Kami sudah bermazmur bagi namamu yang kudus. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang ambil alih pemberitaan firman-Mu dan Engkau mengurapi hamba-Mu. Engkau pakai dia Tuhan Yesus dan Engkau sembunyikan di balik salib-Mu. Karunia perkataan ada pada dia, karunia hikmat ada pada dia. Bahkan setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya itu menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Semua jemaat diurapi Tuhan, baik telinga, hati dan pikiran mereka. Bahkan semuanya ada di dalam proteksinya Tuhan, sehingga akal dan pikiran mereka tidak mengembara ke tempat lain, tetapi boleh tertuju hanya kepada kebenaran firman-Mu saja. Bahkan juga anak-anak-Mu yang mendengarkannya secara live, biarlah Roh Kudus juga akan melawat dan mengurapi mereka dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Ada sukacita? Amin. Kalau ada sukacita, tolong tebarkan sukacitamu kepada teman kiri kanan, muka belakang sambil berkata dan pegang tangan. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Samping kiri kanan, muka belakang. Haleluya. Kalau yang tidak ada di sebelah kanannya jangan ngomong sama triplek. Karena triplek juga tidak akan bisa membalas sapaan saudara. Amin. Haleluya. Saya percaya saudaraku diberkati Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Amin. Mungkin berkat sukacita, damai sejahtera. Karena apa? Berkat sukacita, damai sejahtera itu tidak bisa kita beli. Betul. Itu hanya diberikan oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Amin. Ada mungkin yang diberikan berkat keselamatan, ya toh. Ada berkat pertolongan, jawaban doa, mungkin ada mujizat, ada berkat-berkat yang lain. Dan saya percaya semuanya itu diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita oleh karena Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kita mau perhatikan apa yang Tuhan mau kita kerjakan di akhir-akhir ini, ya. Di akhir-akhir ini apa yang Tuhan mau kita kerjakan supaya keselamatan itu yang tidak bisa dibeli dengan uang itu bisa kita peroleh. Tentunya ada perjuangan, sama seperti petani. Jikalau dia ingin panen, maka dia harus menanam. Amin. Dia ingin panen jagung, dia ingin panen padi, dia harus menanam. Habis itu dia kerjakan, dia rawat, dia pelihara, baru dia bisa panen. Nah demikian juga dengan kita. Kalau kita ingin diselamatkan Tuhan, kita ingin diberkati Tuhan, kita ingin mendapatkan apa yang kita rindukan dari Tuhan, maka ada sesuatu hal yang kita harus kerjakan di hadapan Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 21. Kita baca secara responsorial. Saya ayat 15, saudaraku 16, dan nanti ayat 21 kita baca bersama-sama. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu melakukan anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Haleluya.
Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perjuangan kita di bumi ini bukan melawan darah dan daging, yaitu yang kelihatan ini, manusia ini. Tetapi yang kita lawan itu adalah musuh yang tidak bisa dilihat oleh mata, roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara. Tentunya bisa kita hadapi, bisa kita lawan ketika kita siap diri. Arti kata siap diri itu, terus ada urapan Allah di dalam tubuh kita ini. Tidak cukup hanya menyanyi dan berdoa, tetapi urapan itu supaya terus ada dalam diri kita ini, kita harus menjadi orang yang suka memuji dan menyembah. Saya mau berkata, iblis lari bukan karena kita tengking, Bapak. Bukan karena kita bilang dalam nama Tuhan Yesus, jangan kok, tidak. Tetapi iblis itu akan lari ketika kita banyak menaikkan pujian penyembahan. Kenapa? Karena dia tidak suka mendengar Allah kita sembah, kita puji, kita masyurkan. Dia gak suka. Dia tidak suka, dia tidak mau, dia tidak betah. Telinganya akan panas mendengarkan anak-anak Tuhan untuk memuji dan menyembah, meninggikan namanya. Maka dari itu, untuk mengusir segala kejahatan, untuk bisa kita memiliki kekuatan ekstra di dalam pelayanan, ekstra di dalam kehidupan, maka Roh Kudus itu harus ada dengan kita banyak menaikkan pujian penyembahan. Saudaraku, imanmu itu harus naik level. Jangan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya sama seperti Tuhan Yesus kan. Kan pendeta Tuhan Yesus kan tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya dia gak berubah. Jadi karena dia gak berubah, maka saya juga gak usah berubah. Kita harus berubah. Dia tidak boleh berubah dan tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya tidak pernah berubah. Tetapi kita yang harus berubah. Dulu berubah, sekarang berubah, dan sampai nanti Tuhan Yesus berubah. Sampai Tuhan Yesus datang, maksudnya berubah. Artinya naik level. Sama seperti orang sekolah kalau kuliah. Kalau dia mahasiswa abadi bagaimana? DO dia. Atau mungkin terlalu sayang dosennya sama dia, jadi gak dikasih lulus. Kita harus berubah. Amin. Amin. Ya. Makanya dikatakan tadi di sini, perhatikanlah dengan seksama. Perhatikan baik-baik. Perhatikan dengan cermat kepada siapa kamu bergaul, bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan baik, dengan seksama, bagaimana caranya kita hidup. Apakah cara kita hidup seperti orang dunia? Orang Batak bilang, emena masak, igaga rusak. Ina masak, ini ulah. Artinya adalah, apa yang orang kerjakan, itulah yang aku kerjakan. Orang mabuk, saya mabuk. Orang judi, saya judi. Orang zina, saya zina. Orang pacaran bebas, saya juga ikut. Kira-kira seperti itu artinya. Makanya firman Allah tadi berkata, perhatikan bagaimana caranya kamu hidup. Apakah kamu hidup masih sembarang hidup? Seperti orang Batak juga bilang, sudah melahirkan dia ya? Sudah. Begaduh, asal nama ngulu. Cantiknya, jawabannya asal lah hidup. Yang di belakang itu juga hidup kok. Cantik juga. Ya tuh, menggemaskan juga, makanya harganya mahal. Nggak pernah orang kalau mau beli ternak di belakang, bagus, gemuk, gempal, dia bilang jelek sekali, kan enggak? Bagus sekali, cantik sekali. Jangan katakan asallah hidup. Tidak. Kita harus berarti bagi Tuhan. Enggak asal-asal hidup, asal mau dulu, asal lah hidup. Nah kalau hidup selama hidupnya dia bikin susah, untuk apa? Kan Tuhan Yesus bilang apa? Kalau hanya sekedar hidup dan hidup bikin susah, ranting itu
dipotong, dibuang. Itu kalau saya bilang ya. Perhatikan cara kamu hidup bagaimana. Sudahkah hidupmu itu menyenangkan hati Tuhan? Atau masih menyenangkan hati dunia? Atau masih menyenangkan diri sendiri? Atau hanya masih menyenangkan manusia? Supaya apa? Supaya manusia itu juga bisa memberikan apa yang kau butuhkan. Maka dia kau angkat. Habis itu kembali lagi ke belakang. Dia lagi yang dikata-katain. Seperti mata uang logam. Beda di belakang, beda di depan. Tapi kalau cermin, seperti apa di luar cermin, begitulah di dalam. Harusnya seperti itu. Amin. Amin. Jangan di dalam gereja, haleluya. Di luar gereja, haleluya. Di dalam gereja, iya, Tuhan Yesus memberkatimu. Kayak gitu kali loh. Gitu? Kayak gitu kali. Jangan gitulah. Giliran di luar gereja nanti nggak kayak gitu kali. Kan lembut toh. Siapa yang sakit hati mendengar itu? Padahal dia sudah melakukan apa? Mungkin dia sudah menyinggung perasaan kita, tapi kita masih lembut. Kayak gitu kali. Gitu ya. Tapi nanti di luar gereja ada orang yang salah sedikit saja, nggak kayak gitu kali. Sudah lain bahasanya. Betul. Amin. Ya Allah. Kalau di gereja kayak gitu kali. Kalau di luar, apa kau bilang? Ya, kau nantang? Perhatikan bagaimana caranya kamu hidup. Amin. Amin. Kalimat itu berlaku ketika saudara ada di luar gereja, bukan di dalam gereja. Jangan lagi suka ganti-ganti pasangan. Cukup satu. Satu juga tidak habis. Jangan pintar engkau menjawab. Masa sih seumur hidupku makan sayur bayam, pendeta? Bosan. Masa sih pasanganmu jadi sayur bayam? Tidak bosan. Asalkan tahu cara memasak sayur bayam itu sih, supaya tidak bosan. Amin. Kadang dia direbus saja, kadang tumis kering saja, kadang dia disantan saja, kadang dia di sayur bening saja. Tinggal terserah bagaimana caramu memasaknya supaya engkau tidak bosan. Amin. Iya, caramu mengolah. Jangan bilang, kayaknya gak ada perubahan ya dari dulu. Mama Adian aku lihat begitu-begitu aja. Coba kau berubah dikit. Kalau nggak, saya mau cuci muka, cuci muka. Saya cuci mata dulu di luar dah. Cuci mata itu pakai air. Amin. Perhatikan cara hidup. Apakah kita ini hidup sudah seturut dengan apa yang Tuhan mau, atau masih seperti apa yang dunia kehendaki? Kalau yang dunia kehendaki kan maunya ini kita jangan ibadah, betul tidak? Maunya kita tidur di rumah hari Minggu po, malam Minggu malam yang panjang. Tahapannya yang panjang. Perasaan saya sama, gak ada yang panjang, gak ada yang pendek. Tapi akhirnya apa? Karena malam Minggu tidurnya lama. Artinya begadang sampai tengah malam. Giliran nanti semua bangun pagi hari Minggu, tidurnya kebablasan. Ibadah jam 9, bangun jam 11. Padahal saya tadi malam tuh ya rencana mau ibadah. Contohnya bangun jam 11. Udah pulang ibadah. Sesi keduanya gak ada lagi Bapak. Iblis itu maunya kita itu tidak ibadah. Iblis itu maunya kita jangan sembahyang, jangan doa pagi, jangan ada mesbah keluarga. Itu yang iblis mau. Saudaraku,
karena hanya mereka berdua. Tapi kalau kita sudah rame-rame ketemu, tidak bisa dikatakan namanya pacaran, karena rame. Iya. Artinya adalah ada hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan ada hubungan bersama. Karena kan kita pacaran dengan Dia. Amin. Hubungan bersamanya kapan? Ini, sekarang ini. Hubungan pribadinya kapan? Berdua-dua di kamar. Disitulah engkau bebas mengungkapkan isi hatimu yang mungkin orang lain tidak bisa dengar, tetapi disitulah engkau ungkapkan. Berdua-dua. Dan iblis tidak pernah suka akan hal ini. Makanya perhatikan cara hidup kita. Iblis selalu menggoda. Mungkin karena pengaruh doa semalaman hari Jumat, ya toh, selesai hampir jam 4:30 ya, selesai hampir jam 4:30, lalu saya mungkin ada 1,5 jam tidur. Saya sudah selesai doa semalaman, lalu saya tidur 1,5 jam, habis itu nggak tidur lagi dan tidak ngantuk memang. Dan tadi malam lalu bisa tidur jam 10. Saya tidur jam 10, bangun, sudah dibangunkan memang. Sudah dibangunkan jam 3:30. Rasa masih ngantuk. Masih jam 3:30, Tuhan nantilah. Dibangunkan jam 4:30, nantilah Tuhan. Akhirnya kebablasan. Tidur, bangun sampai jam 6. Kebablasan. Itu yang mau iblis. Tetapi firman Tuhan berkata kita tidak boleh menjadi lemah. Amin. Kalau engkau begadang oleh karena memang sesuatu hal yang penting, is okay. Tapi jangan pernah begadang untuk hal yang sia-sia. Sebab engkau besok harus bangun jam 4:30. Yang tidak terlatih, berat gak? Berat ya? Kasih nyala lampu, kasih nyala jam 4:30. Cepat kali pun. Tidak ada istilah cepat jam 4:30. Kita harus berlomba dengan tetangga. Jangan tetangga duluan, tapi keseringan tetangga yang duluan. Maunya iblis, kita jangan doa. Jujur, siapa tadi malam doa? Siapa tadi pagi doa? Siapa yang kemarin doa tiap pagi? Ada sedikit saja. Kalahkan iblis dengan banyak menaikkan pujian, penyembahan. Amin. Janganlah seperti orang bebal. Bebal Nabal. Abigail di dalam perjanjian lama memiliki suami namanya Nabal. Nabal ini artinya bebal. Seringkali istrinya Abigail ini mengambil alih kesalahan suaminya. Seringkali. Baik di hadapan Raja Daud, dia bilang alih kesalahan suaminya. Dia membela suaminya, melindungi suaminya. Dinasihati berkali-kali, nggak mau juga. Bebal. Sudah nggak tahu, dikasih tahu, tidak mau tahu. Ada banyak begitu. Tidak tahu, sok tahu, dikasih tahu, nggak mau tahu. Bebal. Ternyata apa yang terjadi? Dia sakit lalu mati. Jadi jangan sampai kita meninggal mati di dalam kebebalan. Tetapi biar kita menjadi orang arif. Berlakulah seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah iya. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Kalau kita mau pergi nonton blue film, itu pergi ke bioskop tertentu. Dulu di zamannya saya
saya masih remaja, masih muda dulu. Kalau mau nonton blue film, itu pergi ke bioskop tertentu, tempatnya itu tertentu, midnight. Sudah di sana itu putar film apa saja. Tetapi sekarang tidak, sangat dekat blue film itu padamu. Bahkan ada di dalam kantongmu, ada di dalam tasmu. Yaitu apa? Iya, bebas di sana. Kau buka di mana? Di Twitter. Di mana Lita? Di Twitter ke di mana kan? Buka saja di Twitter semua tuh banyak sekali. Saudara mau pengen model apa? Mau Bengali kah? Mau India Kure kah? Pakistan kah? Apakah? Semua ada di sana. Puji Tuhan, HP saya tidak saya bikin Twitter. Tergoda nanti saya. Karena manusia. Maka jangan bikin hal-hal yang membuatmu tergoda di dalam handphonemu. Karena kau manusia, bukan malaikat. Kenapa? Malaikat tidak punya hawa nafsu. Jadi dia gak perlu film itu. Manusia punya hawa nafsu. Diciptakan Tuhan, diberikan Tuhan hawa nafsu. Untuk dinikmatinya kapan? Ketika dia sudah menikah. Bukan dinikmati di luar pernikahan. Tapi sayangnya banyak sekali manusia itu berkata, ih barang enak jadi. Barang enak masa mau dikasih tinggal? Justru barang enak itu yang Tuhan tidak suka. Amin. Amin. Ya. Wajib menahan nafsu wamena. Bukan mereka maksudnya, kita semua harus wamena. Wajib menahan nafsu. Wajib lagi. Wajib, harus. Terserah mau nafsu apa. Mau nafsu marah kah? Mau nafsu memaki-maki kah? Mau nafsu korupsi kah? Mau nafsu berbuat kejahatan kah? Mau nafsu mencuri? Apa saja nafsunya. Ditahan, dikendalikan. Jangan diumbar itu. Karena itu akan membawa kepada kerugian sendiri. Dan juga kepada kerugian orang yang ada di sekitar. Jangan menjadi orang bebal. Pergunakan hari-hari yang ada. Karena hari-hari ini sudah sangat singkat. Dan hari-hari ini semakin jahat. Jumlah bilangan orang yang jahat semakin bertambah, Bapak. Kalau kau ingin menjadi supir yang berhasil, supir yang berhasil ini bagaimana? Pertama mungkin dia mobil rentalnya hanya satu. Akhirnya dia menjadi sopir yang berhasil, punya banyak rental. Mungkin ada 10, ada 20 dan dipakai dikasihnya orang yang kerja membawa mobil itu. Itu sopir rental yang berhasil. Jika kau ingin menjadi sopir yang rental yang berhasil, bergaul dengan sopir rental yang berhasil. Amin. Jika kau ingin menjadi seorang pengusaha yang berhasil, maka bergaullah dengan pengusaha yang berhasil. Jika engkau ingin bertobat, bergaullah dengan orang yang bertobat. Jika engkau ingin menjadi seorang hamba Tuhan, bergaullah engkau dengan hamba Tuhan yang benar-benar menjadi hamba Tuhan. Jangan menjadi hambatan Tuhan, beda ya. Hamba Tuhan dengan hambatan Tuhan itu beda. Seperti yang pernah saya katakan, kemampuan di dalam pelayanan, bisa dalam pelayanan, bukan kita raih ketika di bangku kuliah. Tidak, saudaraku. Di bangku kuliah itu hanya belajar teori saja, prakteknya di lapangan. Keberhasilannya di mana? Ketika kedekatan dengan seorang gembala. Sama seperti seorang yang namanya belajar ilmu bela diri. Kalau murid ini belajar ilmu bela diri, dia bersahabat, berteman baik dengan gurunya ini pasti akan memberikan ilmunya itu kepada dia. Mau ilmu tenaga dalam kah, ilmu apakah, pasti dia berikan. Kalau engkau mau menjadi seorang penjudi, bersahabat dengan penjudi. Engkau ingin bergaul dengan orang yang jago main togel, supaya dikasih tahu bagaimana caranya, bergaullah dengan dia. Pilihan ada di tanganmu. Amin. Amin. Pilihan ada di tanganmu, bukan di tangan Tuhan, bukan di tangan pendeta, tetapi di tanganmu. Pergunakan hari-hari yang jahat ini dengan sebaik mungkin. Hari ini semakin singkat. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Garis bawahi,
Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Disingkatnya hari hidup ini, aku rela batinku kau hiasi. Tapi kalau tajam-tajam khotbahnya terlalu ekstrim, pendeta itu khotbah menusuk terus, menyinggung terus, tidak pernah menyanjung. Karena segala tulisan yang dilakukan oleh Allah bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk menegur. Betul Bapak? Iya. Ayat 17. Coba Bapak Adian baca yang kuat. Ayat 17. Yang tadi Efesus. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. terus Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Iya. Tadi dikatakan hendaklah kamu jangan bodoh, miliki hikmah, dan jangan engkau suka dengan anggur, karena anggur itu adalah minuman yang memabukkan, yang menimbulkan hawa nafsu. Siapa di dalam Alkitab yang oleh karena mabuk sampai dia tidur dengan anak gadisnya, dua-dua anak gadisnya dia hamili, hanya 2 anak gadisnya, tapi karena dia sudah mabuk, dia tidak sadar, dia tidur dengan dua-duanya. Siapa itu? Ayo, siapa itu? Lot. Sama-sama bodoh. Anaknya yang 2 ini bodoh. Di mana kebodohannya? Dong 2 diskusi kata adik. Tidak ada nanti laki-laki yang menjadi pacar kita, tidak ada laki-laki yang menjadi suami kita. Baiklah kita kasih bapak kita minum sampai mabuk. Dong kasih bapaknya minum. Nah bapaknya ini yang sudah tidak punya istri lagi, karena sudah jadi tiang. Udah mabuk dia. Dia lihat, wih cantik sekali ini. Wah, perempuan dari mana ini datang ke rumahku, 2 orang ini. Sudah tidur dengan anaknya itu dua-duanya. Akibat daripada minuman keras akan membuat orang melakukan banyak kesalahan. Betul? Yang tadinya pikirannya waras menjadi tidak Waras. Saya pernah tinggal di Panipahan itu dulu, di atas laut. Itu mayoritas orang di sana jual minuman. Kalau di sini namanya saguer, kalau di sana namanya tua. Iya, tiap-tiap rumah saudaraku. Ini dinding rumah ini rapat begini. Jadi di sini jual tua, sana jual tua. Jadi kalau tiap malam kita lewat dari jalan itu, hingar-bingar saudaraku. Kenapa? Rumah ini bikin musik keras sekali. Rumah di sebelah juga bikin musik keras sekali. Lalu pelayannya itu bukan hanya 1, paling sedikit 3. Di depan melayani orang minum. Kalau sudah ada yang mabuk, layani di belakang. Maaf kata, sampai air bekas cucian piring pun dikasih diminum. Dia nggak tahu kalau itu sudah air sabun, karena sudah mabuk, nggak sadar lagi dia. Lalu suatu ketika ada tetangga, dia bilang begini, pendeta, sepi sekali kedai tuaku sekarang lah. Lihat aja tuh kedai tua banyak tutup. Dalam hati saya puji Tuhan, karena memang itu yang kami lakukan, doakan supaya tutup. Baru kenapa? Iya, supaya tante pendeta doakan dulu kah, supaya banyak lagi yang minum. Saya pandang-pandang, saya mau marah salah. Lalu saya bilang,
Aduh, kawan. Kau datang kepada orang yang salah. Kau salah orang. Justru yang saya lakukan mau berdoa supaya tutup kedekwamu. Dia bilang apa? Loh, bagaimana pendeta ini? Masa kau mau doakan supaya mata pencaharianku tutup? Ya iyalah. Kenapa? Bayangkan, saya bilang, waktu orang datang ke rumahmu pikirannya masih waras. Pulang dari rumahmu pikirannya udah gak waras lagi. Apa itu gak perlu ditutup? Sampai akhirnya apa? Di rumah bertengkar suami istri. Bahkan karena dia udah gak sadar lagi, dia jatuh ke laut, jatuh. Karena sudah ngomong sempoyongan, jatuh ke laut, mati tenggelam. Apakah itu tidak perlu didoakan supaya tutup? Bentar lagi mau Natal. Jangan sediakan minuman selain daripada minuman air putih, teh manis, susu. Dan jangan ditipu juga istrinya. Jangan botol minuman kaleng Sprite kau isi dengan minuman alkohol di dalam. Haleluya. Oke, manusia bisa kau tipu, istrimu bisa kau tipu, tapi Tuhan tidak bisa kau tipu. Amin. Tubuhmu adalah bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Maka muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Amin. Iya. Muliakan Dia, pakai tubuhmu itu untuk melayani Tuhan. Saya percaya engkau pasti akan bertobat. Bukan hanya waktu Natal dan tahun baru saja. Mulai hari ini yang suka alkohol jangan lagi. Stop sudah. Pakai tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ayat 19, 1, 2, 3. Dan Berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. iya, kalau kita perhatikan ayat ini lucu ya. Dan dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur dan kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Ini maksudnya apa? Contohnya Mama Adrian dengan Mama Immanuel berbicara. Toh? Kan di situ dikatakan tadi berkata-kata dengan apa? Yang lain dalam mazmur. Dengan mazmur antara satu dengan yang lain. Bukan berarti begini. Mama Adrian bilang begini sama Mama Immanuel. Mama Immanuel, mari kita pergi ibadah. Bukan. Mama Immanuel, mari kita makan. Kan setiap orang pulang dari gereja nanti semua bikin begitu. Orang yang di luar bingung. Ini kenapa jemaat di Galilea jadi bernyanyi banyak berbicara? Bukan itu. Maksudnya di situ adalah berkata-katalah dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang membangun. Amin. Jangan katakan, matamu kau taruh di mana? Hah, matamu, biji matamu pada sudah besar loh. Bermazmur, kata-kata yang lembut, jangan kata-kata yang menusuk hati. Saya mau katakan, kalimat yang saudaraku keluarkan dari mulut itu tidak bisa lagi engkau pungut masukkan di dalam. Tidak, itu akan tetap tinggal di luar dan dia bekerja. Dan dia bekerja mempengaruhi telinga orang yang mendengar. Karena apa? Itu akan terngiang-ngiang terus. Terngiang-ngiang, berkarya dia. Berkarya dia. Maka dari itu ucapkan kata-kata yang membangun. Kalau tidak boleh katakan jangan. Cukup itu aja. Jangan bilang itu kan matamu kau taruh di mana? Dari tadi kan saya sudah bilang keluar kata-kata yang lain. Kata-kata mutiara yang gak ngerti dari mana dia bisa pungut itu. Padahal itu pasangannya sudah tidur bersama-sama bertahun-tahun. Jangan pernah engkau ungkapkan kata apapun di dalam rumah.
Nanti apa yang engkau ucapkan, anakmu akan tiru, anakmu akan ikut. Ucapkan kata-kata yang lemah lembut, Mazmur ini tadi, ya, ucapkan. Perhatikan bagaimana cara kita hidup. Perhatikan bagaimana cara kita berbicara, baik kepada pasangan, baik kepada orang tua, baik kepada tetangga, baik kepada anak-anak, kepada siapa saja. Perhatikan cara kita. Kenapa? Cara kita berbicara itu mempengaruhi. Bukan hanya mempengaruhi orang yang mendengar, tetapi juga akan berpengaruh bagi diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalimat itu kan ditujukan juga kembali kepada kita. Karena kalimat itu bergema. Kau, ada gema. Kau diberkati, gema suara. Kau diberkati, berarti tertuju kembali kepada kita. Maka ucapkanlah kata-kata yang indah, yang baik. Amin. Amin. Ayat 20. 1, 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat 1. Dan Tenangkanlah dirimu sedang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. iya, mengucap syukur dalam segala hal, baik atau tidak baik keadaannya. Ya, ini berlaku untuk pada diri sendiri. Jangan nanti Leli sudah jatuh sampai keseleo kakinya di jalan, syukur. Tobat. Yang ada baku Marah. bayangkan sudah sampai keseleo kakinya. Wih, syukur dia jatuh, nomor togel. Udah. Kode alam. Itu didengar dia lagi. Marah gak kira-kira? Ya marahlah. Kita mau larang dia marah, gak mungkin. Karena kalimat kita yang tadi itu. Jadi ucapkan kata syukur itu kepada diri sendiri. Mau rugi, terima kasih Tuhan. Mau sakit, terima kasih Tuhan. Mau apa saja pun yang menyakitkan pada diri kita, katakan syukur, terima kasih Tuhan. Jangan ucapkan kepada orang lain, kepada temanmu, sahabatmu. Rasain lo, syukur, tobat. Dan saling merendahkan diri. Amin. Amin. Ketika itu bisa kita kerjakan, ketika kita memperhatikan bagaimana cara kita hidup, maka kita menjadi orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Karena kita bukan mencari perkenanan manusia, tapi kita mencari perkenanan Tuhan. Amin. Amin. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Saya minta Bapak Pak Rio, jangan grogi lagi. Malam-malam mereka ini latihan dulu, mantap saudaraku. Tiap malam dong dulu tuh latihan di sini. Herda itu jadi artisnya. Tapi kenapa tadi dari awal sampai ini membuktikan kalau melayani itu tidak mudah. Amin. Tidak gampang. Kalau kerja di bengkel gampang itu. Tapi kalau kerja di dalam Tuhan tidak mudah saudaraku. Siang
dari tempat engkau duduk. Minta kelayakan daripada Tuhan. Minta kekudusan daripada Tuhan. Minta pengampunan daripada Tuhan. Dan lepaskan pengampunan kepada setiap orang yang pernah engkau sakiti dan yang menyakiti hatimu. Perjamuan kudus bukanlah suatu formalitas, tetapi ini adalah perintah dari Allah Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus, bahwa kita harus melakukannya dengan sesering mungkin. Dan biarkan darah kita ini dibasuh oleh darah Kristus lewat perjamuan kudus ini. Biarkan darahnya mengalir di dalam tubuh kita ini. Mari kembali katakan dari awal pujian ini. Responi panggilan Tuhan.
Haleluya Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa pengorbananmu bagi kami, Bapa. Amin Tuhan Yesus. Kau menyerahkan yang tunggal Tuhan Yesus Kristus bagi kami, Haleluya Bapa. supaya kami semua anak-anak-Mu diselamatkan, Amin. disembuhkan, Amin. berkati. Amin. Pengorbananmu yang begitu luar biasa bagi kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku angkat roti atau tubuh Kristus pada tangan kananmu, yang adalah lambang daripada tubuh Kristus yang tercabik-cabik bagi kita. Dan dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan pada tangan kananmu. Ini adalah darah Kristus yang tercurah bagi kita, membasuh kita, membersihkan dari segala dosa. Dan dengar firman Allah. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Mari keluarkan suaramu dan bersyukur bagi kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima Kami kasih. bersyukur. Terima kasih Yesus. Kami Terima bersyukur. Glory. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur buat segala pengorbanan-Mu, Terima kasih Bapa. kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Terima bagi kasih Roh kami. Kudus. Terima kasih Terima ya kasih Allah. Bapa. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Pertolongan-Mu ajaib bagi kami. Sungguh luar biasa bagi kami Bapa. Kesembuhan daripadamu Yesus. Ada padamu Bapa. Haleluya, haleluya, Dengan haleluya. perjamuan kudus hari ini, Engkau menyucikan kami, Engkau membasuh kami, bahkan Engkau memberikan kesembuhan bagi kami Tuhan. Darah-Mu membasuh, membersihkan dari segala virus penyakit yang ada di dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 Bapa yang baik. Haleluya. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkan tanganmu kepada pembangunan gereja. Mari berdoa. Doakan, angkat kedua tanganmu, doakan gereja ini, pembangunan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Roh Kudus. terima kasih Roh Kudus. Kami percaya berkat-Mu itu terus mengalir bagi kami, tidak pernah berhenti. Bahkan Engkau tambahkan jumlah bilangan
memberkati orang-orang yang mau mendukung pembangunan ini, untuk memberikan dana yang orang-orang yang berbaik hati akan terus mendukung pembangunan gereja, baik dari utara, timur, Kami percaya Tuhan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kau mampu melakukan apa yang kami butuhkan. dan juga bisa Banyak hal yang kami butuhkan Tuhan untuk pembangunan gereja ini Bapa. mengalir Mohon kepadamu Bapa, Engkau yang akan menyediakan apa yang kami perlu. dalam nama Tuhan Bahkan bahan-bahan bangunan yang kami butuhkan Tuhan, kami percaya Engkau yang menyediakan. memberkati dan menggerakkan Bahkan upah tukang kami percaya juga Tuhan Engkau yang menyediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami berdoa Tuhan untuk Jire Vanessa. Mari kau menjamah jantungnya Ya Tuhan Yesus. dan kami percaya mujizat-Mu ada. Amin, amin, amin. Engkau menjamah jantungnya dan Engkau memberikan Amin, 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 amin. Dalam nama Tuhan Jangan Engkau Yesus biarkan Kristus. ada lubang di sana. Bahkan darah-Mu Tuhan mengalir dan Haleluya membasuh Tuhan Yesus, paru-parunya. haleluya. Bersih, sehat, Amin, sembuh. amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun jemaat yang sakit, sembuhkan. Haleluya. Siapapun anak-anakmu yang mengikuti ibadah live ini, sembuhkan apabila ada yang sakit. Amin. Demikian kami berdoa untuk Bapak Haris Sitanggang yang tubuhnya ada gatal-gatal di sana sudah 1 minggu lebih. Kami percaya Engkau mampu menjamah, Amin. membasuh dengan Amin. darah-Mu, dan Engkau memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Kristus. Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami hari ini. Terima kasih buat perjamuan kudus hari ini. Amin, Terima kasih buat Bapak. keselamatan yang kau berikan bagi kami. Terima kasih, Dalam Tuhan nama Yesus. Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Ya, firman Tuhan, kita dengarkan warta jemaat kita. Rabu 10 November 2021, tempat ibadah di rumah keluarga Bapak Haris Sitanggang, WL Roslita, khotbah Bapak Kenlian Huta Barat, musik Ida Itlai, kolektan Maria Mubuai. Hari Sabtu kita doa puasa jam 4 sore. Minggu 14 November 2021, WL Ibu Priska Sinabela, singer Ibu Trivena, khotbah Ibu Gembala, musik Ibu Gembala, penerima tamu Maria Mubuai. Kemudian setelah ibadah sebentar ini, kita akan membicarakan Natal gereja kita kapan, kemudian apa-apa yang kita perlukan. Kemudian untuk susunan panitia sudah ada sama saya, tinggal kita sahkan bersama-sama. Ya, kita akan memberikan persembahan, melakukan pujian yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya.
Dan biarlah Engkau memberkati seluruh persembahan yang telah dikumpulkan oleh anak-anak-Mu Bapa. Dan Engkau memberkati di setiap pekerjaan semua jemaat-Mu. Apapun yang menjadi aktivitas mereka semua diberkati Tuhan. Bahkan mereka yang masih dalam pendidikan sekolah, Tuhan Yesus Engkau memberkati. Saatnya anak-anakmu akan pulang, Engkau tibakan di rumah dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun juga. Roh Kudus yang akan menuntun mereka. Dan sebentar sebelum pulang, semua jemaat akan berkumpul kembali untuk kami membicarakan Natal kami Tuhan. Dan Engkau juga akan memimpinnya. Semua anak-anakmu yang telah disiapkan, ditetapkan untuk melayani di dalam ibadah-ibadah kami sepekan ini, semuanya Tuhan Engkau mengurapi dan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, haleluya. Saudara pun dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Saleh-salehnya Kristus permatanya Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Anugerah, rahmat, pertolongan dari Allah Bapa di sorga, kasih setia, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa penghiburan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai seluruh kehidupan kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom. Kita duduk kembali, kita mendengarkan laporan pertanggungjawaban keuangan. Oma? Tidak ada.